Hal lainnya yang juga menarik perhatian masyarakat terkait dengan masih banyaknya PHK dan juga potensi PHK di sisa tahun 2023 ini. Lalu strategi apa yang mungkin disiapkan Bappenas untuk bisa meminimalisir risiko PHK agar dampaknya tidak sistemik? Tentunya, pertama kita harus memastikan kondisi ekonomi stabil, dan, kondisi ekonomi makro tetap terjaga untuk menjaga kepercayaan investor sehingga investor tetap mau terus melakukan investasi di Indonesia. Kemudian, kita juga harus memastikan dari sisi supply atau sisi penawaran, bahwa tenaga kerja itu siap untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diminta oleh industri. Oleh sebab itu pemerintah terus mendorong program pelatihan vokasi tenaga kerja yang lebih adaptif dan lebih sesuai dengan perubahan permintaan, keahlian ataupun keterampilan yang diminta atau dibutuhkan oleh industri. Sementara itu, pemerintah terus menyelenggarakan pelatihan vokasi melalui lembaga-lembaga pelatihan untuk meningkatkan atau mengganti keahlian yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat secara gratis. Dan juga di sisi permintaan, kita juga terus mendorong, kebijakan-kebijakan ekonomi dan kebijakan investasi yang bisa memberikan kesempatan kerja yang lebih luas dan lebih banyak. Dan tentunya, kebijakan investasi ini akan terus kita arahkan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat menciptakan, iklim investasi yang lebih kondusif dengan menyederhanakan prosedur, sistem yang lebih efektif, insentif yang lebih kondusif dan membuka peluang pekerjaan yang lebih signifikan, serta yang paling penting tentunya pemerintah akan fokus pada industrialisasi dalam 20 tahun ke depan karena kami mempercayai bahwa dengan berkembangnya atau meningkatnya sektor industri manufaktur, itu bisa memberikan lapangan kerja yang lebih berkualitas dan bisa memberikan lapangan kerja yang bisa menjamin kehidupan masyarakat yang lebih layak atau yang kita sebut dengan middle class jobs. Jadi tentunya, PR pemerintah ke depan adalah bagaimana kita bisa menyediakan lapangan kerja kelas menengah yang kemudian nanti bisa menaikkan status masyarakat kita menjadi, masyarakat kelas menengah yang lebih sejahtera dan bisa hidup secara lebih berkualitas. Baik, Bu Amalia, tapi tidak bisa dipungkiri kalau kondisi di global dan juga potensi adanya resesi global ini sangat mempengaruhi faktor PHK di dalam negeri, terutama untuk industri manufaktur. Apakah sudah ada koordinasi antara Bappenas dan juga pemerintah pusat terkait hal ini? Iya, Bappenas itu juga pemerintah pusat ya. Jadi tentunya, kalau kita, katakan apakah sudah kita koordinasi itu pastinya sudah. Tentunya yang paling penting adalah tadi yang saya, katakan, walaupun kondisi global dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi, Indonesia adalah negara yang cukup besar yang juga memiliki kekuatan ekonomi makro yang sangat stabil dibandingkan dengan negara lain. Kita tahu inflasi kita dalam bulan terakhir itu kan year on year sekitar 3,5% itu cukup rendah dan sesuai dengan dalam rentang, sasaran inflasi yang kita tetapkan. Nah, oleh sebab itu dengan kita tetap menjaga daya beli masyarakat, menjaga kondisi ekonomi, yang stabil dan kondusif, ini menjadi modal utama kita untuk bisa menjamin kepercayaan investor, menjamin kalangan dunia usaha untuk kita tetap terus bisa menjaga, aktivitas ekonomi, untuk terus bisa ditingkatkan dan tidak menurun. Sehingga dengan demikian, masyarakat juga bisa memperoleh dampak yang baik dari kegiatan ekonomi maupun aktivitas ekonomi yang terjaga. Baik, berikutnya terkait dengan IKN, sejauh ini seperti apa update dari master plan yang mungkin sekarang juga tengah akan segera dieksekusi? Tentunya untuk pembangunan ibu kota Nusantara kan sudah mulai, dan master plan, sekali lagi master plan IKN yang disusun oleh Bappenas,
dan juga telah ditetapkan sebagai lampiran dari Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, adalah merupakan panduan rencana jangka panjang dalam membangun Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitarnya. Jadi tentunya yang namanya master plan, di dalam tahapan-tahapan jangka pendeknya ini pasti selalu akan ada penyesuaian sesuai dengan kondisi terkini di lapangan. Tetapi yang paling penting adalah master plan ini untuk menjaga bagaimana arah dari pembangunan suatu gagasan besar dalam ke depan. Nah, tentunya kalau ditanya apakah ini masih sesuai dengan master plan, tentunya masih. Hanya tinggal ada penyesuaian-penyesuaian di tahapan-tahapan jangka pendek sesuai tadi kondisi terkini di lapangan, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara tentunya terus berlangsung. Kalau kita lihat dan berkunjung ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, pembangunan infrastruktur, pembangunan perumahan, istana terus berlangsung. Baik, Bu Amalia, 10 sasaran di RPJMN 2020 hingga 2024 berpotensi terkendala. Tanggapan dari Bappenas seperti apa? Ya, ini kan namanya juga kita baru saja menghadapi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pandemi COVID ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ada beberapa pencapaian dari RPJMN yang ada resiko tidak tercapai. Tetapi tentunya kita masih punya waktu 1,5 tahun, 2023 kita masih punya 6 bulan untuk mengejar ketertinggalan ini, dan oleh sebab itu tahun 2024 sesuai dengan tema dari RKP 2024 atau tema pembangunan nasional 2024 adalah penuntasan dan percepatan untuk mengejar target-target yang ditetapkan oleh RPJMN 2020-2024, sehingga nanti di tahun 2024 itu adalah tahun penuntasan dan tahun untuk kita mengejar ketertinggalan. Nah, yang tadi Mbak sebutkan beberapa indikator pembangunan yang beresiko, ini baru beresiko, ini kita tidak mengatakan tidak tercapai, adalah beberapa pembangunan Kesra, tetapi ini kita akan tetap memberikan upaya dan merencanakan beberapa program yang terbaik untuk mengakselerasi pencapaian sehingga nanti target 2024 ini bisa sesuai dengan yang kita tetapkan di dalam rencana kerja pemerintah 2024. Sebagai contoh, imunisasi dasar lengkap itu kan capaian 2022-nya 67%. Ini akan kita kejar di tahun 2024 untuk bisa mencapai 90%. Banyak hal-hal lain yang kemudian kita akan akselerasi, misalnya penuntasan 5 destinasi pariwisata super prioritas pun juga akan menjadi titik perhatian kita untuk kita tuntaskan di 2024. Kemudian stunting juga akan kita kejar tadi ke angka 14% di tahun 2024. Artinya kita masih punya waktu untuk memberikan upaya terbaik untuk mempercepat pencapaian dari target-target pembangunan ini.